Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Syamsul Susilawati MPD selaku pengampu mata kuliah media pembelajaran PAI, serta rekan-rekan kelas C Magister PAI yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Abdullah Sahal Abu Nida serta rekan saya Salimatul Wadimah akan menjelaskan tentang media 3 dimensi, media grafis, media audio, dan media proyeksi. Seperti yang kita ketahui bahwa permasalahan yang sering dihadapi dalam proses pendidikan terkait dengan pembelajaran adalah masalah mutu pendidikan. Permasalahan terkait dengan mutu pendidikan seperti kurikulum, buku sebagai sumber dan media pembelajaran, sarana, prasarana, serta segala alat yang kita gunakan untuk proses pembelajaran. Maka dari itu, teknologi pada zaman sekarang ini memberi pengaruh cukup besar dalam dunia pendidikan terkait dengan penggunaan media dalam proses pembelajaran. Media tak ubahnya alat yang dapat mempermudah proses kita dalam proses pembelajaran, mempermudah kita untuk melakukan proses pembelajaran. Media tersebut bisa berupa benda-benda seperti buku yang menarik, slide bergambar, video kamera, televisi, radio, dan lain sebagainya. Pemanfaatan media dan teknologi dalam pembelajaran PAI khususnya baru-baru ini juga mulai terlihat dan di beberapa sekolah yang telah menerapkannya dan dirasa berhasil. Maka dari itu, dalam video ini kami akan membahas dan mendeskripsikan tentang apa itu media 3 dimensi, apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa macam-macam media 3 dimensi, kemudian apa itu media grafis, media audio, serta media proyeksi. Sebelum kita masuk ke pengertian media 3 dimensi, mari kita pahami terlebih dahulu apa pengertian dari media. Media berasal dari bahasa Latin, yakni medius, yang secara harfiahnya berarti tengah, pengantar, atau perantara. Kata tengah sendiri itu berarti suatu hal yang berada di tengah-tengah atau menjadi penghubung antara dua sisi, yaitu dari sisi satu kepada sisi yang lain. Sedangkan menurut bahasa Arab, secara harfiahnya bisa disebut sebagai wasilah atau perantara, atau juga disebut sebagai pesan, yaitu yang menyampaikan pesan dari seseorang yang mengirim pesan kepada seseorang yang menerima pesan. Maka pengertian dari media 3 dimensi adalah, di sini saya mengutip pengertian dari beberapa tokoh. Di sini ada 2 tokoh. Yang pertama Yudi Munadi yang mengatakan bahwa media visual atau yang terlihat oleh mata adalah media yang melibatkan indera penglihatan. Terdapat 2 jenis pesan yang dimuat dalam media visual, yakni pesan verbal dan non-verbal. Yang kedua Nana Sujana yang mengatakan bahwa pengertian media pembelajaran 3 dimensi yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi atau tebal. Maka dapat saya simpulkan bahwa media 3 dimensi ini adalah alat atau sebuah sarana yang memiliki 3 dimensi atau 3 ukuran yang menjadikannya lebih terlihat realistis, dapat dipegang, dapat diraba, dan tampilannya dapat diamati dari arah pandang manapun. Dapat diamati bentuknya secara keseluruhan, panjangnya, lebarnya, atau tingginya, atau memiliki volume dan menempati ruang. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan media 3 dimensi. Kelebihan media 3 dimensi yang pertama yaitu memberikan pengalaman secara langsung. Jadi siswa dapat mengamati secara langsung, dapat memahami materi secara langsung dengan memperhatikan media atau alat yang kita tunjukkan kepada mereka.
Yang kedua, menyajikan secara konkret dan menghindari verbalisme. Jadi kita tidak perlu menjelaskan terlalu banyak secara lisan kepada mereka. Yang ketiga, dapat menunjukkan objek secara utuh, dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas, dan dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Jadi siswa sendiri dapat melihat objek media yang kita tunjukkan dan dapat memahami materi sendiri. Kemudian kelemahan media 3 dimensi, yang pertama tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah yang besar. Jadi kadang-kadang media yang kita gunakan hanya menerangkan pada hal-hal tertentu saja, tidak dapat menerangkan hal-hal yang lebih besar dari apa yang akan kita sampaikan. Dan yang kedua, penyimpanannya memerlukan ruang yang besar dan perawatannya rumit. Kita tahu bahwa media 3 dimensi ini kan memiliki volume dan menempati ruang, jadi memerlukan ruang dan memerlukan tempat untuk menyimpannya. Kemudian karakteristik media 3 dimensi. Ini seperti kelebihan media 3 dimensi yang telah kita bahas tadi. Jadi media 3 dimensi mempunyai karakteristik. Yang pertama, penggunaannya praktis dan tidak memerlukan banyak proses. Yang kedua, melibatkan siswa dalam penggunaannya. Yang ketiga, menyajikan materi secara terpadu atau mudah dipahami. Dan yang keempat, penyampaian materi dapat dilakukan secara serentak dan mengatasi ruang, waktu, dan indera. Selanjutnya, jenis media 3 dimensi. Di sini ada 6 jenis media 3 dimensi, yaitu yang pertama model padat. Model padat ini model yang berbentuk padat, yang memiliki 3 dimensi ukuran, panjang, lebar, atau tinggi, dan lain sebagainya. Dan gagasan utamanya adalah dari segi warna, bentuk, dan susunannya. Biasanya memperlihatkan permukaan luar dari objek. Yang kedua, model penampang atau cutaway. Model ini memperlihatkan bagaimana sebuah objek itu tampak apabila bagian permukaan diangkat. Dan yang ketiga, model susun. Model susunan terdiri dari beberapa bagian objek yang lengkap, atau setidaknya suatu bagian penting dari objek. Kemudian yang ketiga, model kerja. Model kerja ini merupakan tiruan dari suatu objek yang memperlihatkan bagian luar dari objek asli dan memiliki komponen dari benda-benda yang sesungguhnya. Yang kelima, model mock-ups adalah penyederhanaan dari susunan bagian yang dianggap terlalu rumit atau tidak mungkin untuk dihadirkan dalam pembelajaran di ruang kelas. Contoh dari mock-ups adalah alat simulasi rambu lalu lintas. Kemudian yang terakhir, diorama. Diorama adalah sebuah pemandangan 3 dimensi mini yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi sebenarnya. Baik, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan media grafis. Apa itu media grafis? Di sini saya mengutip 2 pernyataan tokoh. Yang pertama, Dina Indriana yang mengatakan bahwa media grafis adalah suatu penyajian secara visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, gambar-gambar, tulisan, atau simbol visual yang lain dengan maksud untuk mengikhtisarkan, menggambarkan, dan merangkum suatu ide, data, atau kejadian. Yang kedua, Sujana yang mengatakan bahwa media grafis adalah media pembelajaran yang terdiri atas lambang-lambang, titik-titik, dan simbol serta garis yang menghubungkan variabel yang satu dengan yang lainnya. Jadi dapat saya simpulkan di sini bahwa media grafis itu adalah semua media visual, yaitu yang melibatkan indera penglihatan kita, yang menyajikan fakta, gagasan, atau kejadian melalui kombinasi pengungkapan kata, kalimat, angka, gambar, atau simbol visual yang lain, yang lebih kepada indera penglihatan kita. Siswa dituntut untuk melihat secara langsung media yang kita tunjukkan agar supaya dapat memahami suatu pelajaran. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis media grafis. Di sini ada beberapa jenis-jenis media grafis. Yang pertama ada gambar, foto. Kita dapat menunjukkan kepada siswa gambar suatu kejadian misalnya untuk menerangkan suatu pelajaran.
Kemudian ada diagram, sketsa, bagan organisasi, alir atau tabel. Kemudian grafik baik grafik garis, batang, lingkaran atau piring yang biasa kita gunakan untuk menyampaikan suatu data. Kemudian kita bisa gunakan kartun, seperti ada satu kartun di Indonesia yang memberi pelajaran tentang Islam dan tauhid. Kemudian ada poster yang biasa kita gunakan untuk menarik perhatian siswa dari warna dan gambarnya. Dan yang terakhir globe, terutama jika kita akan menerangkan tentang contoh ketika akan menerangkan satu mata pelajaran di sejarah Islam, seperti itu. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya untuk media audio dan media proyeksi akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Salimatul Wadimah. Selanjutnya adalah media audio. Jadi ada beberapa tokoh yang menyampaikan pendapat tentang pengertian dari media audio. Salah satunya yakni menurut Sadiman, media audio adalah media yang menyampaikan pesan dalam bentuk lambang-lambang auditif, yaitu berbentuk verbal dari kata-kata ataupun lisan ataupun juga non-verbal. Selanjutnya juga datang dari salah satu tokoh yakni Prastowo. Beliau mengatakan bahwa media ajar audio adalah satu jenis bahan ajar non-cetak yang di dalamnya mengandung sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung yang dapat diperdengarkan oleh pendidik kepada peserta didik untuk membantu dalam menguasai kompetensi tertentu. Selanjutnya adalah macam-macam dari media audio. Dalam menyampaikan sebuah pembelajaran, hendaknya pendidik harus lebih kreatif untuk menyampaikan materi ajar tersebut. Salah satunya dengan bisa menggunakan media. Berikut adalah macam-macam media audio. Yang pertama ada piringan hitam atau biasa disingkat dengan PH, yakni alat yang memiliki pena getar yang berfungsi untuk menghasilkan bunyi atau suara dari sebuah disk. Nah, alat yang diperlukan untuk memutar piringan hitam tersebut dinamakan dengan gramofon. Selanjutnya juga ada yang namanya kaset. Kaset itu adalah penyimpan file audio yang berbentuk pita kaset. Nah, jadi setiap sisi dari pita kaset tersebut memiliki kemampuan untuk menyimpan file audio yang berdurasi selama 1 jam. Selanjutnya lagi juga ada CD dan DVD. CD ini singkatan dari compact disc dan juga DVD atau digital versatile disc. Adalah sebuah media penyimpanan file audio yang dibuat untuk merampingkan sistem penyimpanannya. Selanjutnya juga ada MP3, yakni merupakan suatu bentuk penyimpanan file audio digital yang memberikan kualitas suara yang lebih bagus dan jernih dibandingkan dengan CD audio. Selanjutnya juga ada audio digital atau WAV, kepanjangan dari Waveform Audio Format, yang merupakan salah satu format penyimpanan file audio yang dirancang dan dikembangkan oleh Microsoft. Nah, alat untuk memutar dari WAV ini disebut dengan iPod. Yang terakhir juga ada radio dan audio streaming, yakni melalui radio streaming ini kita bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung atau live dengan mengaksesnya melalui via internet. Dalam setiap penggunaan media pembelajaran tentunya pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut merupakan kelebihan dari media audio menurut tokoh Sadiman. Yang pertama adalah rekaman dapat digandakan sehingga memungkinkan untuk diputar kembali dimanapun dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua adalah merekam peristiwa atau isi pelajaran untuk digunakan di kemudian hari. Jadi waktunya fleksibel. Yang ketiga adalah rekaman memberikan kesempatan kepada peserta didik agar bisa mendengarkan dirinya sendiri dan juga menambah tingkat keterampilan dalam pengucapan, membaca, mengaji, ataupun berpidato. Yang terakhir adalah pengoperasian dari media rekaman ini relatif sangat mudah. Dalam menentukan media pembelajaran untuk diterapkan dalam suatu pembelajaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pendidik. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan dan karakteristik dari pelajar. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk mengetahui
media apa yang cocok untuk diterapkan dalam suatu pembelajaran. Karena kebutuhan serta karakteristik dari peserta didik itu berbeda-beda, jadi kita harus bisa memahami media apa yang cocok untuk diterapkan kepada mereka, agar nantinya bahan ajar yang kita sampaikan menjadi lebih mudah untuk difahami dan juga lebih efektif dan efisien. Yang selanjutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran dengan operasional dan khas. Artinya kita sebagai pendidik harus paham, harus merumuskan tujuannya terlebih dahulu. Tujuan yang ingin dicapai ketika pembelajaran itu telah selesai. Contohnya yaitu ketika pendidik mengajarkan tentang bab najis, semisal contohnya capaian yang ingin dicapai adalah siswa mampu menjelaskan serta membedakan dari macam-macam najis. Nah, ketika peserta didik itu sudah mampu melakukan capaian tersebut, artinya pembelajaran yang kita lakukan itu berhasil. Yang selanjutnya adalah merumuskan alat pengukuran keberhasilan. Alat pengukuran keberhasilan ini dirancang dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan dari pembelajaran tersebut. Bisa melalui penugasan, tugas kelompok, bisa juga dengan diskusi kecil atau tanya jawab serta kuis. Yang selanjutnya adalah menulis naskah video. Dalam menentukan media pembelajaran, ketika kita sudah menentukan media ajar yang kita inginkan, maka kita juga harus menulis naskahnya untuk menghindari kesalahan-kesalahan dan juga pemakaian media pembelajaran menjadi lebih efektif dan juga efisien. Yang selanjutnya ada mengadakan tes dan evaluasi serta revisi. Hal ini juga sangat penting untuk mengukur keberhasilan dari media yang kita gunakan, cocok atau tidak, atau sesuai tidak dengan tujuan dari pembelajaran yang kita ajarkan. Nah, dalam tes atau revisi ini ada dua jenis. Yang pertama ada formatif, juga ada sumatif. Nah, apabila formatif ini biasanya dilakukan ketika pembelajaran langsung atau pembelajaran selesai secara langsung. Contohnya itu bisa tanya jawab, bisa juga kuis dan yang lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah sumatif. Nah, kalau sumatif ini biasanya ketika di akhir pembelajaran selesai semua materinya, barulah diadakan tes. Biasanya disebut dengan UAS atau imtihan akhir. Yang selanjutnya adalah pengertian dari media proyeksi. Media proyeksi adalah media visual yang digunakan dengan menggunakan alat bantuan proyektor. Nah, media ini mampu memberikan rangsangan-rangsangan visual melalui indera penglihatan. Media ini juga mampu berinteraksi secara langsung dalam penyampaian materi. Jadi, pendidik mampu memberikan materi secara langsung menggunakan proyektor. Hal ini dapat memberikan kemudahan dalam penyerapan dari materi ajar. Media proyeksi juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah film bingkai. Nah, film bingkai ini merupakan film transparan yang berukuran 35 mm sebagai suatu film bingkai yang mana durasinya dapat disesuaikan, panjang pendeknya sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Nah, ada beberapa kelebihan dari film bingkai. Yang pertama, penyimpanannya mudah dan juga ukurannya kecil. Yang kedua, medianya relatif sangat sederhana. Yang ketiga, media ini juga dapat disebarluaskan dengan waktu yang fleksibel di waktu yang bersamaan. Selain memiliki kelebihan, film bingkai ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah memerlukan ruangan yang gelap. Yang kedua, menyajikan objek-objek itu secara diam. Yang ketiga adalah bersifat lepas. Maka dari film bingkai ini mudah hilang koneksinya. Selanjutnya adalah slide. Nah, alat media ini merupakan alat media visual yang dapat diproyeksikan melalui proyektor. Nah, slide atau film bingkai ini terbuat dari film positif yang diberi bingkai yang berbentuk dari keraton atau plastik. Nah, biasanya filmnya ini juga berukuran 35 mm dengan bingkai 2x2 inci. Nah, program slide ini biasanya terdiri dari beberapa bingkai yang bergantung pada bahan materi ajar yang ingin disampaikan. Slide juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah membantu menimbulkan luas pada pesan yang disampaikan dan dapat dipadukan dengan unsur-unsur suara. Yang kedua adalah merangsang minat dari peserta didik. Yang ketiga adalah mudah direvisi sesuai dengan film yang kita inginkan. Yang keempat adalah mudah disimpan karena ukurannya yang relatif kecil. Yang selanjutnya juga ada film rangkai. Nah, film strip atau film rangkai ini hampir sama dengan slide.
Hanya di film strip ini ada beberapa film yang disatukan dan juga tidak memerlukan bingkai seperti di film-film yang sebelumnya. Yang selanjutnya juga ada proyektor transparan atau biasa disebut dengan OHP. Nah, adalah media visual yang diproyeksikan melalui alat yang bernama OHP. Nah, OHP ini biasanya ukurannya 8,5 kali 11 inci. Juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah menarik karena penyajiannya yang relatif ada warna-warni yang lebih indah. Yang kedua adalah tatap muka dengan siswa itu selalu terjaga dan kemungkinan siswa itu mencatat hal-hal yang penting. Yang ketiga adalah tidak memerlukan operator yang khusus. Yang terakhir adalah dapat menyajikan pesan secara efisien. Yang selanjutnya adalah media microfiche. Adalah lembaran film yang terdiri atas lambang-lambang visual yang diperkecil sedemikian rupa sehingga penglihatannya itu tidak boleh dengan mata telanjang ya. Artinya media proyeksi gerak ini adalah media yang memproyeksikan pesan melalui sebuah alat di mana yang mampu memproyeksikan berbagai macam pesan. Nah, juga ada beberapa jenisnya lagi. Yang pertama ada LCD, yang kedua ada televisi, yang ketiga ada komputer, dan yang terakhir ada film gelang. Selanjutnya adalah format penyimpanan dari media proyeksi. Yang pertama itu ada MP4, yang kedua ada MPEG, yang ketiga ada FLV atau flash video, yang keempat ada format AVI atau yang disebut dengan audio video interleave, yang ketiga adalah format 3GP. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara mendesain media proyeksi. Yang pertama harus beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum memilih media ini untuk diterapkan dalam suatu pembelajaran. Yang pertama harus bisa memilih media proyeksi yang digunakan. Yang kedua adalah menggunakan beragam warna yang sekiranya dapat menarik perhatian dari peserta didik dan juga cocok dengan bahan ajar yang akan disampaikan. Yang ketiga adalah mempersiapkan sematang-matangnya agar tidak terjadi kesalahan nantinya ketika pembelajaran berlangsung. Yang keempat adalah menyampaikan materi menggunakan bahasa yang komunikatif agar mampu dengan mudah difahami oleh peserta didik. Selanjutnya adalah pengembangan media proyeksi. Jadi dalam menentukan sebuah media yang akan kita gunakan untuk menjadi media satu pembelajaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Menurut Sadiman, yang pertama adalah yang harus diperhatikan adalah kita harus menganalisis karakteristik dari peserta didik. Yang kedua adalah menetapkan tujuan pembelajaran melalui sikap yang ingin ditanamkan nantinya. Yang ketiga adalah memiliki penyajian materi kepada siswa itu secara menyeluruh dan konkret. Yang keempat, menggunakan kartu indeks yang ukurannya 8x14 dengan cara membuat sketsa gambar, diagram, grafik, dan lain-lain. Yang kelima adalah pernyataan singkat yang didapat melalui gagasan materi yang dikandung oleh media visual, agar nanti siswa mampu menyerap dengan baik. Yang keenam adalah menggunakan catatan naskah audio. Ini juga untuk menghindari kesalahan-kesalahan apabila terjadi ketika perekaman. Yang terakhir adalah penyajian media itu berupa slide yang ditayangkan. Karena kalau ditayangkan berupa slide, itu akan ada banyak warna-warna yang menarik sehingga mampu mencuri perhatian dari peserta didik. Nah, berikut adalah kelebihan dari media proyeksi. Yang pertama adalah dapat digunakan untuk menyajikan pesan di semua ruangan dan ukuran kelas. Yang kedua adalah menarik. Yang ketiga adalah tatap muka dengan siswa menjadi lebih intens. Yang keempat dapat digunakan berulang-ulang. Yang kelima membantu menimbulkan pengertian dan daya ingat kuat peserta didik. Yang keenam mampu merangsang minat dan perhatian dari peserta didik. Yang ketujuh mudah direvisi. Yang kedelapan memiliki variasi program yang cukup banyak. Yang kedelapan sifatnya itu mobile, jadi fleksibel untuk dibawa kemana-mana. Yang kesembilan dapat lebih memusatkan perhatian siswa. Dan yang terakhir adalah jangkauannya sangat luas. Selain kelebihan juga terdapat kelemahan dari media proyeksi. Yang pertama adalah kadangkali dalam penggunaan media ini terjadi distorsi gambar dan warna. Artinya terjadi error. Yang kedua adalah pembuatannya memerlukan waktu yang banyak dan tenaga yang banyak. Yang ketiga adalah memerlukan operator khusus untuk menjalankan proyeksi ini. Yang keempat, memerlukan penggelapan ruangan. Yang kelima, lebih cepat membosankan peserta didik. Yang keenam, memerlukan waktu yang cukup lama. Selain itu juga memerlukan biaya yang cukup besar.
Dan yang selanjutnya adalah hanya dapat menyajikan gambar yang sifatnya itu diam. Yang terakhir adalah memerlukan perencanaan yang matang.